Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Hari ini, ya, pada kesempatan kali ini dalam video ini saya Hilda Novita sebagai dosen struktur data akan memberikan materi yaitu materi ke-10 ya setelah UTS kemarin, yaitu materinya adalah tentang pengurutan ya. Kita langsung aja, apa itu pengurutan. Pengurutan atau sorting ya adalah sebagai proses untuk menyusun kembali himpunan objek dengan menggunakan aturan tertentu. Nah, sorting ini digunakan untuk memudahkan dalam pencarian anggota dari suatu himpunan. Nah, secara umum itu ada dua jenis sorting atau pengurutan data, yaitu pertama ada model urutan naik atau ascending ya, yang mengurutkan data dari yang mempunyai nilai terkecil sampai terbesar. Lalu ada model urutan descending yang mengurutkan data dari yang mempunyai nilai terbesar sampai terkecil. Itu dua jenis urutan data, pengurutan data ya, ataupun sering disebut dengan sorting atau sort. Oke. Selanjutnya yaitu untuk metode. Nah, pertama di dalam sorting ini ada yang namanya metode selection sort. Nah, selection sort ini adalah sebuah algoritma pengurutan data yang sangat sederhana. Nah, teknik pengurutannya yaitu dengan memilih elemen data terkecil dan akan diposisikan pada urutan pertama. Ya, ini di dalam metode selection sort ini kita akan mengurutkan data terkecil sampai terbesar atau ascending tadi ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari selection sort ya. Ini kita akan di dalam contoh ini kita akan membedah ya atau mengenali secara manual seperti apa langkah demi langkah atau step by step dari metode selection sort atau algoritma selection sort. Nah, kalau manual itu seperti apa sih cara kerjanya? Nah, dari contoh ini akan terlihat bagaimana langkah-langkah dari metode selection sort. Nah, di sini kita sudah lihat ada contoh. Ya, ini yaitu, nah ini adalah data pertamanya. Ya teman-teman, ini adalah data pertama, data awal. Ya, itu ada 20, 12, 5, 10, 9, 3, 9, 2, 3. Ya. Nah, di sini kita akan mengurutkan data yang dari data terkecil sampai terbesar menggunakan metode selection sort. Oke, dari urutan ke-6 data ini kita lihat langkah awal yaitu adalah tadi seperti yang tadi disampaikan di awal, yaitu memilih elemen data terkecil ya. Memilih elemen data terkecil dan akan diposisikan pada urutan pertama. Ya. Nah, jadi kita ambil langkah dari yang paling kiri, data pertama yang di kiri ya. Kita akan bandingkan
ya, yaitu di sini ditulis iterasi 1 karena kita akan menggunakan data awal, data urutan pertama yaitu 20 ya, di kotak pertama ini yaitu adalah 20. Nah, selanjutnya 20 ini akan dibandingkan dengan data di sebelahnya, harus dibandingkan dengan data sebelahnya. Kalau ditanya dari kok bisa begitu ya, karena memang begitu ya, karena tidak ada alasan khusus, tapi ya memang selection sort itu seperti itu cara awal untuk mengerjakannya. Pertama, kita bandingkan dulu data urutan pertama yaitu di angka 20 ya, di kotak pertama ini. Nah, 20 dibandingkan dengan angka 12 ya. Di sini dibandingkan. Nah, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil itu akan diposisikan di paling pertama atau dirubah posisinya atau untuk menempati posisi paling kiri. Nah, 20 dibanding 12, yaitu 12 masih lebih kecil dari 20. Maka si 12 harus dipindahkan ke depan. Harus menggantikan posisi 20. Maka terjadilah seperti ini. Ini yang kedua. Ya, data yang diurutkan yang kedua nih. Jadi 12-nya sudah di depan di sini. Nah, ini masih iterasi 1. Iterasi 1 kan kenapa? Karena kita harus membandingkan sampai ke data yang paling akhir ya, di 23. Jadi semua harus kita bandingkan gitu. Nah, kita lihat lagi di sini ya, yaitu masih iterasi 1 menggunakan data urutan paling awal atau data urutan pertama yaitu 12. Sekarang di sini sudah digantikan posisinya. Nah, dibandingkan dengan data urutan yang ketiga, tidak yang kedua lagi karena tadi yang kedua sudah kan di atas ini. Sekarang kita bandingkan dengan yang data urutan ketiga yaitu 5. 12 dibandingkan dengan 5. 12 dibandingkan dengan 5 masih lebih kecil 5 ya. 5 lebih kecil dari 12. Maka dari itu 5 harus dipindahkan ke posisi angka 12 di sini. Ya, diposisikan ke paling kiri atau paling awal karena dia lebih kecil. 5 lebih kecil dari 12. Nah, maka kalau sudah diurutkan akan seperti ini angka 5-nya. Jadilah data yang ketiga ya, urutan data ketiga. Nah, selanjutnya setelah masih di iterasi pertama, yaitu kita tetap karena belum selesai ya membandingkan sampai akhir. Nah, kita tetap menggunakan data urutan pertama, yaitu sekarang data urutan pertama adalah 5 dibandingkan dengan data yang urutan keempat, yaitu angka 10. Dibandingkan 5 dibandingkan dengan 10, mana yang lebih kecil, yaitu 5. Maka 5 tidak ada perubahan posisi. Jadi 10 ya tidak bisa dipindahkan karena masih kecil 5. Ya. Lalu ya ini yang keempat. Maaf. Oke. Lalu kita bandingkan lagi karena masih tersisa 9 dan 23. Kita bandingkan 5 dengan 9. 5 dengan 9 mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 5, maka tidak ada perubahan posisi. Selanjutnya masih tersisa data angka 23, maka kita bandingkan 5 dengan 23. Di sini dibandingkan ya 5 dengan 23 mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 5, maka tidak ada perubahan posisi. Maka di dalam iterasi 1, nah ini adalah
urutan terakhir urutannya ya, yang sudah diurutkan itu di iterasi 1. Selanjutnya kita ke iterasi kedua. Kenapa ada iterasi kedua? Karena tidak hanya di yang awal, tapi balik lagi tadi ke sini, ya, memilih elemen data terkecil dan akan diposisikan pada urutan pertama. Jadi semua di selection sort ini data harus dibandingkan semua. Karena yang iterasi pertama sudah tadi ya, yang di 5 sini kan udah nih semua nih. Nah, kalau di iterasi kedua itu dia menggunakan data yang urutan kedua dan akan dibandingkan dengan data-data selanjutnya di sebelahnya. Pertama, kita bandingkan dengan 20 dengan data sebelahnya, yang berikutnya adalah 12. Kita bandingkan 20 dengan 12, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 12. Maka 12 harus dipindah posisikan. Nah, kalau sudah dipindahkan, ya ini tadi yang pertama, data pertama ya, yang diambil dari data pertama ini, diambil dari yang terakhir sini ya, yang ini. Pindahan ke sini. Selanjutnya, kalau sudah nah ini yang kedua tadi sudah diurutkan karena sudah berpindah posisi angka 12-nya ya. 5 tetap tidak diganggu karena sudah di sana ya. Lalu sudah dipindahkan, maka kita bandingkan lagi selanjutnya yaitu 12 dengan data urutan yang selanjutnya yang keempat yaitu 10. Maka kita bandingkan 12 dengan 10, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah angka 10 dari 12 ya. Maka 10 harus dipindah posisikan atau menggantikan posisi 12. Nah, maka dituliskan seperti ini ya. Selanjutnya 10-nya sudah berpindah posisi atau menempati posisi 12 tadi. Nah, masih di iterasi kedua atau yang menggunakan data urutan kedua ya. Nah, 10 dengan 9 sekarang ya. Ini dibandingkan 10 dibandingkan 9 mana yang lebih kecil? Yaitu 9 masih lebih kecil dari 10. Maka 9 harus berpindah posisi menempati posisi 10 dan ini ya. Tulisan seperti ini. Lalu masih tersisa satu data yang belum dibandingkan, yaitu 9 dengan 23. Maka kita bandingkan 9 dan 23, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 9, lebih kecil dari 23, maka tidak ada perubahan apapun. Ya, maka masih ini 5, 9, 20, 12, 10, 23. Ini hasil akhir dari iterasi kedua. Nah, belum selesai sampai sini karena masih ada data-data selanjutnya seperti yang di sini. Ya, tadi baru iterasi kedua di data urutan kedua. Nah, selanjutnya masih ada iterasi 3, 4, ke 5. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kita lanjutkan ke iterasi 3, lalu ntar 4 dan 5. Sekarang iterasi ketiga dulu, yaitu ini data awalnya tadi ya. Dari hasil akhirnya ini kita pindahkan sini. Nah, ya. Di sini 5. Nah, itu iterasi ketiga, yaitu membandingkan data urutan ketiga dengan data-data setelahnya gitu ya, setelahnya. Itu 20 pertama kita harus membandingkan yang di sebelah persis di sebelahnya, yaitu 20 dengan 12. 20 dengan 12 mana yang lebih kecil? Itu 12 lebih kecil dari 20. Ya, maka 12 akan berpindah posisi atau menempati posisi 20, maka akan dituliskan seperti ini.
Ya, 12-nya di iterasi di data urutan ketiga jadi. Lalu 12 dan 10 yang akan kita bandingkan ya. Nah, dibandingkan 12 dengan 10 mana yang lebih kecil? Tentunya 10 lebih kecil dari 12. Maka karena 10 lebih kecil dari 12 harus berpindah posisi menempati posisi 12. Ya, dia pindah ke posisi yang ke posisi 12 sekarang. Nah, dituliskan seperti ini. Ya, 12 sudah berpindah, 10-nya di sini. Maka masih ada satu lagi di iterasi ketiga. Ada data 23. Ya, maka ini dibandingkan 10 dengan 23 mana yang lebih kecil, yaitu masih lebih kecil angka 10. Maka tidak ada perubahan posisi. Maka dituliskan seperti ini. Ini iterasi keempat. Ya, kita masuk iterasi keempat. Ini tadi iterasi ketiga nih semua. Di sini iterasi ketiga. Ya, ini. Lalu ini iterasi keempat. Nah, ini iterasi keempat. Kita menggunakan data urutan yang keempat tentunya. Maka ini iterasi keempat namanya. Lalu 20 kita bandingkan dengan data sebelahnya persis, yaitu 12. 20 dibandingkan dengan 12, maka yang lebih kecil adalah 12, lebih kecil dari 20, maka harus menempati posisi 20. Ya, berpindah posisi. Jadi, seperti ini. Ini masih data awal untuk iterasi keempat, lalu ini data yang kedua untuk iterasi keempat. Nah, 12 sudah dipindahkan, lalu masih ada angka 23. Maka data 12 dan data angka 23 kita bandingkan. 12 dengan 23 mana yang lebih kecil, yaitu masih lebih kecil 12, maka tidak ada perubahan. Ya, masih dituliskan. Nah, ini iterasi keempat segini. Ini iterasi ketiga, ya di sini sebelah kiri saya iterasi ketiga. Lalu sini iterasi kelima. Ya, sekarang iterasi kelima di sini, ya, yaitu data urutan kelima, yaitu 20. Dibandingkan hanya dengan 23, karena tinggal hanya ini datanya. Maka dibandingkan 20 dengan 23, tidak ada yang lebih, maksudnya lebih kecil 20. Maka tidak ada perubahan. Maka di sini kita lihat hasil akhirnya adalah ini, iterasi kelima. Dia sudah terurut ya dalam dengan menggunakan metode selection sort atau algoritma selection sort gitu. Jadi inilah hasil akhirnya sudah terurut. Itu adalah step by step atau langkah demi langkah cara pengurutan menggunakan metode selection sort ya. Nah, itu tadi ya. Perlu diingat teknik pengurutannya dengan memilih elemen data terkecil dan akan diposisikan pada urutan pertama. Oke. Sampai segitu untuk selection sort ya. Oke. Kalau kita lihat tadi ini adalah algoritma pengurutan data yang sangat sederhana. Segitu sederhananya, kalau dimanualkan ya cara kerjanya ya seperti itu panjang. Nah, jadi kalau kita serahkan pada komputer ya menggunakan algoritma di dalam bahasa Java, ini adalah contoh codingnya ya. Nah, untuk penulisannya di sini selection sort angka, dan ini contohnya nanti silahkan dicoba, yaitu dia mengurutkan angka yang tadi kita sudah kerjakan secara manual. Nanti akan hasil runningnya di sini. Oke, silahkan dicoba. Lalu yang kedua ada metode insertion sort. Nah, insertion sort yaitu algoritma pengurutan juga ya yang membandingkan dua elemen data pertama yang kemudian diurutkan lalu mengecek elemen data berikutnya satu persatu
dan membandingkan dengan elemen data yang telah diurutkan. Nah, ya, untuk penguraian seperti ini, ya, contohnya, ya, itu di sini ceritanya main kartu ya, yang itu bisa menggunakan metode-metode di sort ini. Nah, ini contoh insertion sort. Nah, di sini contoh insertion sort, kita akan mengetahui langkah demi langkah bagaimana cara kerja dari algoritma insertion sort. Oke. Nah, ini data awalnya. Kita akan mengurutkan dari yang kecil ke besar juga. Ya, ini ada 6 data. Di data ke awal atau pertama. Nah, tadi itu membandingkan dua elemen data pertama yang kemudian diurutkan, lalu mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkan dengan elemen data yang diurutkan. Jadi ini lebih simpel lagi ya cara langkah-langkahnya, tidak sepanjang selection sort. Oke, kita cek dulu tadi pertama adalah data yang paling pertama kita bandingkan dua data yang pertama dibandingkan 15 dibandingkan 10, mana yang lebih kecil, itu masih lebih kecil angka 10 ya. Maka angka 10 harus berpindah posisi menempati posisi angka atau data angka 15. Maka dituliskan seperti di tabel yang kedua. Nah, selanjutnya dibandingkan lagi nih semuanya. 10 dengan 15, sekecil 10, 15 dengan 7. Masih lebih kecil 7 dibandingkan angka 15 ya. Nah, 7 masih lebih kecil 15 dan dibandingkan lagi dengan angka 10, si 7 ini. Sini lalu ke sini. Ya, yaitu 7 dengan 10 juga masih lebih kecil 7 ya. Maka ditulisnya seperti ini di tabel yang ketiga. Nah, 7, 10, 15 gitu. Nah, selanjutnya dibandingkan lagi nih satu persatu. Jadi sudah 3, sekarang 4 data nih. 7 dengan 10 kita bandingkan, masih lebih kecil 7, 10 dengan 15, masih kecil 10, berarti posisinya benar. 15 dengan 22 masih lebih kecil 15 dari 22 ya. Maka urutannya sudah benar. Nah, selanjutnya yang keempat, yang ini. Nah, kalau ini udah ya, sudah terurut, maka di dua-dua saja nih. Dua-dua dibandingkan dengan yang selanjutnya. Ya, 22 dibandingkan dengan 17, masih lebih kecil 17 dari 22. 17-nya harus dipindah posisi di posisi 22. Jadi penulisannya seperti ini di tabel kelima. Nah, 17 sudah berpindah, maka di sini tidak ada iterasi ya, maka di selanjutnya ke sini. 22 dibandingkan dengan 5, masih lebih kecil 5. Jadi kita selanjutnya akan bandingkan lagi nih 5 terus diposisikan di 22 di sini ya. Lalu dibandingkan lagi nih ke depan gitu ya. 5 dibandingkan dengan 17 ya. 5 dibandingkan dengan 17 masih kecil 5, maka bisa dia harus dibandingkan lagi dengan 15. 5 dibanding 15 masih lebih kecil 5, dibandingkan lagi 10 ya, karena dia maju terus masih lebih kecil 10, maka 5 juga harus lebih maju lagi ke posisi 7. 5 dibandingkan 7 dia
Jadi gini, lebih enaknya satu-satu, memang satu-satu. 5 dibandingkan dengan 2, dia pindah ke sini 5-nya. Kalau ilustrasinya 5-nya di sini. Dua-duanya udah di sini. Lalu 5 dibandingkan dengan 17. Gitu. Berarti 5-nya di sini ilustrasinya. 17-nya sudah pindah ke sini. Lalu 5 dibandingkan dengan 15. Masih lebih kecil 5. Maka 5-nya di posisi berpindah posisi, maka 15-nya di sini gitu cara tulisannya gitu ya, manualnya. Lalu 5 dibandingkan lagi dengan data sebelumnya yaitu 10, masih lebih kecil 5, maka 5 harus di sini, maka 10-nya pindah sini gitu. Lalu masih ada satu lagi, 7. 5 dibandingkan 7 masih lebih kecil 7. Maka dibandingkan 5 masih lebih kecil daripada 7, maka penulisannya akan seperti ini di tabel 6. Lalu dibandingkan nih, setelah semuanya sebelum diselesaikan, maka dia akan cek ulang kembali 5 dengan 7, ya betul, 10, 10, 15, 17, 22 gitu. Nah, seperti itu. Maka ini adalah hasil akhirnya. Gitu. Ya, teman-teman. Itu adalah step by step atau langkah demi langkah, tahap demi tahap cara kerja dari metode atau algoritma insertion sort. Seperti itu. Oke, selanjutnya insertion sort pada Java. Ini contoh coding insertion sort di bahasa pemrograman Java ya, nanti silakan dicoba sendiri. Itu mengurutkan data yang tadi sudah kita urutkan langkah demi langkah. Ini kalau mau dimasukkan ke dalam codingan ya. Nah, di sini oke, nanti silakan dicoba sendiri saja. Nah, selanjutnya metode ada, selain itu pengurutan yang ketiga adalah ada metode quicksort. Nah, quicksort ini merupakan suatu algoritma pengurutan dengan teknik partisi. Artinya, algoritma ini membagi jumlah array menjadi 2 bagian dengan batas yang disebut pivot. Oke. Nah, di sini tiap bagian dari array mengikuti aturan berikut. Pertama, semua elemen yang lebih kecil disimpan di posisi sebelah kiri pivot. Kedua, semua elemen yang lebih besar disimpan di posisi sebelah kanan pivot. Jadi tadi langkah awalnya adalah kita harus membagi jumlah array menjadi 2 bagian dengan batas yang disebut pivot. Ya, maka ini ada data ya 3, 12, 9, 5, 8, 2. Maka kita bagi 2 pivotnya di sini batasnya. Batas array-nya di sini pivotnya. Jadi ini 1 dan 2, I dan J yaitu menandakan posisi kanan dan kiri. Ya. Ini di posisi kiri saya ada 3, 12, 9, di posisi kanan saya ada 5, 8, 2. Itu ya. Nah, selanjutnya pertama, semua elemen yang lebih kecil disimpan di posisi sebelah kanan. Nah, karena sudah dibagi I dan J, maka semua elemen atau data yang lebih kecil disimpan di posisi sebelah kiri pivot. Berarti di sebelah kiri saya, ya, yaitu di posisi I, ya, pivot I-nya. Di sini semua angka dipilih, dia tuh akan memilih angka yang paling kecil. Ya, dari sini berarti yang ini tetap 3 di sini. Nah, kalau dibandingkan ini, dia akan membandingkan
membandingkan, bandingkan. Nah, ada yang lebih kecil yaitu 5 dan 2. Dia akan diposisikan di sini. Ya. Lalu selain itu yang lebih besar akan diposisikan di posisi pivot J di sini yang warna hijau. Ya, 8, 12, 12. 8, 12, 9. Lalu semua elemen yang lebih besar disimpan di posisi sebelah kanan pivot kan yang di sebelah hijau warna hijau ini. Dan selanjutnya pivotnya sudah di sini ada pivot. Lalu dia akan apa namanya mengurutkan sendiri. Jadi dia pivotnya sebelah I ini yang lebih kecil di warna hijau, dia akan bandingkan sini 3, 2, 5. 3 sama 2 masih lebih kecil 2, maka posisi 2 akan berubah posisinya sini. Terus 3 dan 5 maka masih lebih kecil 5, maka 3, 5 dulu. Lalu di sini 8 dengan 12. Ya, 8 dengan 12 dituliskan berarti masih 8. Lalu 12 dengan 9 itu lebih kecil 9, maka 9 di sini. Dan ini adalah 12 disimpan di paling kanan saya. Maka ini adalah hasil akhirnya. Gitu. Begitu quick sort. Jadi dia lebih cepat. Cepat. Quick itu cepat. Nah, dia pengurutannya cepat. Gitu. Selanjutnya, ini adalah contoh quick sort pada Java. Silahkan nanti dicoba sendiri di rumah di aplikasi bahasa pemrograman Java yang masing-masing. Ya, ini akan membandingkan huruf yang tadi ya. Quick sort. Dia perintahnya memang quick sort. Lalu ada low, ada high. Ya, seperti itu. Silahkan dicoba. Lalu metode Radix sort selanjutnya ada metode Radix sort. Radix sort adalah algoritma pengurutan dengan cara non-comparison atau pengurutan tanpa perbandingan. Jadi dia di Radix sort ini tidak membandingkan data satu dengan data yang lainnya. Tidak seperti ketiga metode sebelumnya. Nah, prosesnya yaitu dengan cara menyelesaikan data sesuai dengan kategori terurut hingga terus-menerus hingga sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian bagian-bagian kategori digabungkan kembali. Nah, dia di sini pakai kategori. Kategori apa ya? Nah, dari itu kita lihat langkah demi langkah contoh dari pengerjaan atau contoh langkah demi langkah pengerjaan manual dari Radix sort. Di sini diketahui ada data, ya ini diketahui ada data di sini, ya ada 6 data, nah, ada 542, 215, 341, 152, 078, 209. Ini akan diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar lagi, ya. Nah, di sini dia tadi ada kategori, yaitu pertama kategori 1, kategori 2, ya, dan seterusnya. Kategorinya apa? Yaitu sesuai dengan huruf yang ada di dunia ini, yaitu ada huruf 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau mau menghitung manualnya ya harus dibuat tabel seperti ini. Kategori 1 pertama. Kita masukkan masukkan dari angka dari data yang diketahui ini, ya, data yang diketahui ini kita masukkan masukkan data-data data ke-6 data ini, ya, sesuai dengan angka paling belakangnya. Diambil angka paling belakangnya
Ya. Ya, 2, 5, 1, 2, 8, 9. Dimasukkan ke kategori 01 sampai 9. Jadi sesuaikan. Kalau 2542 maka dia di angka kategori 2 sini. Ya, di angka 2. Lalu kalau 215 maka dia di kategori di sini. 341 dia di kategori angka 1 di sini. 152, nah karena ada 2 jadi rekat koma saja dia tetap dimasukkan ke kategori angka 2. Angka 8 dia dimasukkan ke kategori angka 8 di sini. 078. Lalu 269 9 kategori angka 9 di 269. Gitu. Itu kategori pertama. Ini langkah pertama. Itu masukkan angka di belakang. Ambil angka paling belakang di dalam data masing-masing data tersebut. Ya. Nah, yang kedua, langkah kedua sama ya. Nah, kalau langkah kedua, nih kategori 1 ya. Nah, kategori 2 ini ditambahkan tabel ya. Yang tabel ini ditambahkan tabel lagi di bawah yang 1, yang hijau. Ya, supaya tidak menghilangkan jejak, ini ditambahkan dari yang sini, dari ini ditambahkan ini. Jadi nggak dihapus nih, yang ini masih ada. Nah, di sini. Ini masih ada. Gitu. Nah, selanjutnya ambil lagi. Tadi kan sudah yang paling belakang. Sekarang kita lihat lagi angka-angka di sini ya. Angka-angka ini yang ada di sini, ambil angka yang di posisi belakang kedua. Jadi ini karena ada 3 angka yang masing-masing, jadi kita cari yang tengah. Ya, yang kedua dari belakang maksudnya ya. Itu 4 kayak gitu. Nih. Ini 7 dan 6. Dan dulu berarti 6 gitu. Nah, maka 341 tetap di situ. Lalu yang angka 1 gitu. Mana ada nggak yang angka 1 di angka yang keduanya ya. Angka kedua dan belakang ini ada 1 2 1 5 1. Maka dituliskan di sini. Ya. Yang ini dituliskan di sini 215 karena dia satu kategori angka 1. Masukkan di bawah 341. Lalu yang ini 2 udah nggak ada ya, 3 juga nggak ada, keempat ada nggak nih? Ya, tentu saja ada yang angka kedua dari belakang, angka 4 yang berisi angka 4, yaitu di yang ini 341 ya. Yang ini 341 dituliskan di sini, lalu ada 542 ya, tuliskan di sini. Sekarang yang 5 yang berisi angka yang kedua dari belakangnya berisi angka 5, yaitu pada 152. Oke, jadi diposisikan di sini, dituliskan di sini. Selanjutnya, adakah angka 6 yang angka kedua dari belakangnya berisi angka 6? Yaitu ada di sini 269. Kita ambil. Lalu dimasukkan ke sini 269-nya. Lalu angka 7, angka kedua dari 7 ya. Angka kedua dari belakang yang berisi angka 7 yaitu di sini ya. Yang ini akan dituliskan di sini. Maka ini hasilnya. Ya. Selanjutnya karena belum terurut, selanjutnya kita masuk ke kategori ketiga. Ya. Angka yang ketiga adalah tentunya angka yang paling
depan sekarang ya, karena hanya 3 digit. Kalau nanti 4 ya berarti ada kategori 4 gitu, sampai 4 kategori maksudnya. Karena ini 3 digit, nah maka kita ambil lagi apa namanya, angka urutan ketiga dari belakang ya, yang berisi itu harus, nah ini saya tandain dulu ya. Nah ini ya, kita ambil itu, lalu ini dan ini ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat satu-satu, adakah yang mengandung angka 0 di angka yang sudah kita bulatkan tadi. 0, yaitu di sini. Nah, ini karena mengandung angka 0 ya, angka yang kita bulatkan tadi yaitu angka urutan ketiga dari belakang ya, kita tuliskan di sini. Lalu kita lihat ada tidak yang mengandung angka 1 di angka paling depannya, yaitu ada ini 152. Kan dituliskan di sini. Selanjutnya angka yang mengandung angka 2 di angka posisi paling depannya. Ada 215 ya, dan 269. Nah, jadi kita tuliskan dulu yang di paling awal, yaitu 215, baru 215 ya sini, baru 269. Gitu. Lalu yang mengandung angka 3 ada nggak? Karena ada yang ini ya, yang ini, maka kita tuliskan di sini. 341-nya. Lalu posisi angka yang mengandung angka 4, posisi awalannya tidak ada, jadi kosongkan. Lalu angka 5 yang mengandung angka 5 itu ada di sini ya, maka dituliskan di kategori yang angka 5. Maka dia akan berbentuk yang ini 078 ya, 078, lalu 152, 215, 269, 341, dan 542, dan sudah terurut. Itu cara kerja dari metode Reddick-Sort. Ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu. Itu Reddick-Sort. Nah, dari keempat metode pengurutan tadi, mana yang lebih gampang menurut kalian? Silakan dicoba. Nanti di UAS mungkin akan keluar ya, diujiankan. Silakan dicoba lagi di rumah. Silakan bisa tonton video ini terus menerus ya. Kalau belum ngerti bisa dilihat lagi gitu. Oke, to Reddick-Sort. Oke, kita akan to be continued nih ya, akan akan lanjut ke pertemuan selanjutnya, materi ke-11, yaitu tentang nanti selanjutnya ya. Oke, sampai sini. Ya, semoga video ini bisa dimengerti oleh teman-teman mahasiswa di IF21 ini dari kelas A, B, C, D, E, F. Semoga video ini jelas untuk setiap step by step-nya, untuk mengerti langkah-langkah dari metode-metode yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada metode selection sort, ada metode insertion sort, lalu ada metode quick sort, dan terakhir adalah metode Reddick-Sort. Silakan dipelajari keempat metode tersebut, silakan diulang lagi, dicoba sendiri tadi langkah-langkah tadi. Itu adalah langkah-langkah dari keempat metode tersebut ya. Kalau ditanyakan dari mana, ya memang sudah dari sananya seperti itu caranya. Nah, di sini saya sampaikan, saya jelaskan lagi step by step-nya. Dari mana, kalau di dalam codingan kok bisa ya langsung berurut gitu menggunakan tadi misalkan quick sort, ditulis quick sort-nya gitu ya di dalam codingan. Nah, itulah cara
dia mengurutkan gitu dari 4 metode tersebut. Gitu. Semoga video ini bermanfaat. Silakan ditonton ya. Semoga jelas dan bermanfaat. Sekian dari saya untuk pertemuan 10 kali ini. Kita ketemu di pertemuan 11 selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Apabila ada salah-salah kata dan kekurangan yang tentu saja masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup. Nah, alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.